Oke, kita lanjut contoh lain ya. Misalnya, coba kita baca ini ya. Nah, minggu depan saya baru akan bahas yang perjanjian lama. Ya, saya belum bikin, sebetulnya ada di beberapa contoh Mazmur ya. Tapi mungkin nanti saya ambil tertariknya Amsal ataupun kisah-kisah di Hakim-Hakim dan sebagainya. Yang kemarin ada kisah Daud. Saya rasa itu juga menarik. Cuma kan sebetulnya banyak sekali ya, kisah-kisah ya. Kalau bisa kalian ambil narasi itu menarik. Ya. Eh, Kalau Daud dengan Batseba itu kan udah sering lah ya. Ya. Angkat kisah-kisah yang memang jarang terekspos. Dan itu menarik jadikan artikel jurnal nanti. Ya, pasti banyak yang belum bahas kayak gini. Yang model Maximus ini. Ya kan? Nah, kamu temukan nggak artikel membahas misalnya apa ya tentang Gideon, kan menarik ya, apalagi yang di Hakim-Hakim itu ada satu yang di grup itu dia bahas tentang Gibea ya, bahas tentang Ruth. Saya kira itu juga ada banyak tentang Ruth ya. Tentang Simpson itu juga menarik ya, tahu Deborah, kita Hakim-Hakim. Saya kira itu banyak cerita-cerita luar biasa ya, yang kadang kita bikin shock juga. Atau cerita Tamar dan Yehuda ya. Cerita ya, banyak kisah-kisah yang sebenarnya kelam ya, itu menarik juga buat diangkat asal kamu bisa menemukan logonya apa gitu. Nah, ini ada satu kisah, nanti lah saya akan coba ya, minggu depan kita kupas satu kisah, mungkin kayak Hakim-Hakim, ataupun misalnya kamu bisa ambil kitab Amsal, itu juga menarik ya. Amsal itu banyak didikan, tapi itu banyak kan nasihat-nasihat ya, tapi itu juga ada logonya ya, jadi semua ada logonya. Ataupun kitab-kitab seperti di Nabi ya, itu juga boleh ya. Hancuran Israel, pembuangan Israel, nah, itu juga menarik sebetulnya. Ataupun dalam Pentateuch ya, misalnya di Keluaran, Musa menyeberang Laut Merah, ya, itu juga menarik. Apa yang mungkin kalau kalian mau khotbah, homili, pilih kisah-kisah yang memang orang jarang angkat gitu, ya. Saya rasa banyak di kitab suci. Oke, ini salah satu kisah lagi. Dalam Markus 5, 24 sampai 34. Ya, coba kita baca dulu. Nah, memang karena ini eksegesis ya, kalian coba melakukan terjemahan literal dan analisis filologi itu nggak perlu lengkap ya. Misalnya apa kata yang menarik di situ yang penting. Nah, kamu bisa uraikan seperti ini ya. Misalnya ini contohnya. eh, Ya, kamu bisa aja pakai teks Yunani, ambil di Bible Box, misalnya ayat 24. Ya, kamu terjemahkan seperti ini. Kemudian lihat kata kunci apa yang menarik di situ, kamu bisa jelaskan. Misalnya ini imperfect tense. Ini adalah tindakan yang terus-menerus dan intens. Ya, coba kita baca dulu ya. Langsung aja lah ke Indonesianya. Atau mau baca Yunaninya? Hah? Coba belajar dulu, biar ingat. Kai apel ten, metna auto, kai eko lute auto, oklos polus, kai sunir, sunetribon auton. Coba baca. Apel ten, meta auto, kai eko lute auto, oklos polus, kai sunetribon auton. Oke, saya nggak akan banyak fokus di sini lagi ya, karena ya eksegesi satu atau Yunani kemarin harusnya ya udah selesai ya. Nah, kalau kita belajar ini lagi, kembali lagi ke Yunani ya mundur lagi nih. Apa nanti bahas isinya kan gitu. Nah, jadi saya anggap kalian pasti bisa ngerjakannya.
terjemahan literalnya berarti gini. Dan ia pergi bersamanya dan mengikutinya kerumunan orang banyak dan mereka mendesak-desaknya. Ya, jadi mendesak-desak ini kata sunetli-bon ini menarik. Nah, kamu ambil satu dua kata yang menarik, kamu bisa jelaskan. Ini filologinya. Ya, sunetli-bon itu imperfect tense. Ini satu tindakan terus-menerus dan intens. Jadi ini yang kejadian konteksnya nanti kita akan cerita seorang ini tahu nggak ceritanya yang perempuan sakit pendarahan 12 tahun ya dia menyentuh jubahnya Yesus terus jadi sembuh tapi dalam keadaan yang memang lagi banyak orang Yesus dia nggak secara langsung menyembuhkan dia tapi wanita itu yang mencari kesempatan dalam kesempitan gitu lah ya ceritanya. Nah mereka mendesak-desaknya ini banyak orang mendesak ini banyak orang tidak hanya mengikuti tapi secara aktif menghimpit atau menyesakkan Yesus. Kamu bisa imagine ya, membayangkan suasana yang padat dan penuh tekanan. Nah, pada saat itu. Oke, ini konteks ayat 24. Lalu 25, 26, coba baca wiki. Dan seorang perempuan yang selama 12 tahun dan telah banyak dan telah menghabiskan segala umurnya dan sama sekali tidak mendapat pertolongan tetapi malah menjadi gemuk. Iya, sudah bertahun-tahun berobat kemana-mana tapi tidak jadi lebih baik malah jadi lebih buruk. Ya, nah ada kata pola patusa perempuan itu telah banyak menderita. Patos. Di sini menunjuk penderitaan fisik dan emosional yang mendalam. Ini bukan sekedar sakit, dia sakit pendarahan, tapi membuat dia menderita secara emosional juga. Karena patos di sini ini bukan cuma sakit fisik, tapi sakit jiwa, emosional. Nah ini yang dialami perempuan itu. Ya. Nah kalian yang jadi perempuan pasti ngerti ya, sakit pendarahan itu kayak gimana. Misalnya setiap bulan datang menstruasi aja udah pusing ya. Ya, ada yang kondisinya gampang emosi, jadi perempuan itu mesti hati-hati nih ngomong sama perempuan maksudnya. Ya. Jadi datang, nah dia bukan hanya sakit fisik, tapi emosinya. Ya. Makanya kondisi perempuan ini kalau di sini banyak 30-an orang, pasti selalu ribut. Karena apa? Mungkin aja satu orang selalu ada yang datang. Karena apa? Menderita patos. Patos ini apa? Fisik dan emosional. Nah, ini yang dialami oleh perempuan yang sudah 12 tahun. Jadi kondisinya memang secara multidimensional itu fisik, finansial, sosial, dan spiritual itu terganggu semua. Fisik, dia sakit, finansialnya dia keluar uang banyak, sudah cari tabib, secara sosial pasti dijauhin orang, ya, dan secara spiritual pasti dia merasa down, ya, Tuhan tidak menolong dia dan sebagainya. Nah, itu yang dialami kata patos ini, pola patusa. Artinya telah banyak menderita, bukan hanya fisik, tapi multidimensional. Oke, 27-28. Coba baca, happy. Setelah mendengar tentang Yesus datang di tengah kerumunan dari belakang yang menjaga zaman jubahnya, sebab dia berkata, jika aku menjama bahkan jubahnya, aku akan diselamatkan, aku sembuhkan. Iya, jadi apa di situ kata yang menarik? Misalnya kata evato. Ya, coba baca Yunani. Aku sasa peri tu Yesu. Jadi maksudnya setelah mendengar Yesus, elusa ento oklo datang di tengah kerumunan ya dari
hopisen evato tu himatu autu, ya. Jadi tiba-tiba dari belakang ia menjama jubahnya. Ya. Elegen gar sebab ia berkata hoti ean afomai, ya, jika aku menjama kanton himatun autu, bahkan jubahnya sote somai, aku akan disembuhkan atau aku akan diselamatkan. Sote somai. Nah, sote somai ini menarik. Ini dari kata zoso yang artinya punya makna ganda. Disembuhkan secara fisik atau diselamatkan secara spiritual. Jadi selamat itu bukan cuma fisik saja, tapi spiritual. Atau bukan spiritual saja, tapi fisik juga. Nah, ini kata sote somai. Ya. Jadi imam perempuan itu melampaui kesembuhan fisik semata. Nah, lalu ada kata evato. Evato di sini aorist tense menunjuk pada satu tindakan yang definitif, selesai di waktu lampau. Ya, ini bukan satu sentuhan, jadi dia menjama ya. Menjamanya itu pakai evato, aorist, sentuh, ya, dan itu satu tindakan iman yang terfokus dan penuh pengharapan. Maka dipakai aorist. Bukan menyentuh terus, tapi satu sentuh yang penuh momentum gitu. Nah, itu evato. Ya, kamu main game pas pencetnya pas banget gitu, menang lagi, ya. Pencetnya itu pas gitu dan menang. Nah, kayak perempuan itu mensentuh jubah Yesus, sembuh dia. Paham nggak? Ya. Nah, jadi kalau kamu melakukan Yunaninya itu akan ini ya kelihatan sekali. Ini perempuan memilih satu momen yang sangat tepat. Ya, kita main rotre, ya. Aku kan sering main game sini ya. Kamu pencet sekali langsung menang. Oke, nah itu evato. Oke, ayat 29-30. Coba baca. Dan juga sebenarnya dari yang tahu dalam bahwa Yesus telah mengetahui dalam masa yang telah berpadu dan berkata, siapa yang menjama jubahku? Iya, siapa yang menjama jubahku? Tismu evato ton himation. Ya, siapa yang jama jubahku? Nah, di sini ada kata menarik dunamin, ya, atau kuasa atau energi ya, tenaga. Nah, ini bukan energi yang impersonal, tapi kuasa ilahi yang aktif dan transformatif yang berasal dari pribadi Kristus. Itu kata dunamin ya. Dalam dirinya keluar satu energi atau kuasa. Oke, ayat 31-33. Baca, Krisna. Dan murid-muridnya, Muridnya berkata kepadanya, kau melihat kebingungan tim desa-desamu, dan kau berkata, siapa yang menjama aku? Dan dia terus memandang sekeliling ya, tapi perempuan itu menjadi takut dan gemetar. Dan mengetahui apa yang telah terjadi padanya, datang dan bersungkur di hadapannya dan mengatakan kepadanya seluruh kebenaran. iya. Lalu ini konteksnya murid-muridnya, ya. Nah, di situ ada kata periblepeto, ya. Ini transliterasinya, imperfect tense, artinya terus-menerus memandang sekeliling. Nah, di sini maksudnya Yesus tidak buru-buru. Dia secara sengaja mencari perjumpaan personal dengan perempuan itu. Ya, bahkan sekedar mengidentifikasi siapa dia. Nah, jadi di sini Yesus terus memandang sekeliling. Karena orangnya kan ramai ya. Siapa yang lakukan ini? Lalu kedapatanlah perempuan itu, dia jadi takut, dia gemetar, ya, karena mengetahui apa yang telah terjadi padanya, sembuh. Maka dia datang, dia bersungkur di hadapannya dan mengatakan apa yang terjadi, ya. Nah, murid-muridnya meresponnya begini, lucu nih. Kau melihat kerumunan ini mendesak-desakmu, dan kamu berkata, siapa yang menjamah aku? Maksudnya satu pertanyaan yang
apa ya, banyak orang nih kok, oke, kamu tanya kami siapa yang menjamah aku, ya kami mana tahu juga, itu banyak orang guru, yang bener aja, ya. Nah ini murid-muridnya responnya. Tapi satu, nah nanti kamu baca di teks ini lebih dalam lagi, ini ada aporianya. Kok Yesus Maha tahu, dia nggak tahu siapa yang menjamah dia, ya kan? Nah, ini juga hal yang menarik sebetulnya. Siapa yang menjamah aku? Ini satu pertanyaan yang menarik loh, ya. Nah baru perempuan itu mengaku, aku Tuhan. Oke, murid-muridnya juga nggak tahu gitu. Nah ayat 34, nih Olivia. Saya kepadanya, dalam damai dan jadi nasihat dan Iya. Nah di sini ada kata apa? Tugater, ya. Artinya, hai anakku. Yesus panggil dia bukan hai perempuan atau hai kamu gitu ya, tapi anak dia panggil. Nah ini menarik, ini panggilan yang personal, penuh kelembutan. Yesus tidak hanya menyembuhkan, tapi apa? Memulihkan perempuan itu ke dalam komunitas dan relasi. Dia dipanggil bukan orang sakit lagi, tukang sakit, ya, atau perempuan sakit, tapi dipanggil sebagai anak. Nah ini adalah pemulihan ke dalam komunitas dan relasi. Mengangkatnya dari status najis menjadi seorang anak. Di sini yang penting. Nah, jadi kata tugater ini penting. Ya. Lalu apa ini? Coba baca ini. Hei pistis. Ya, hei pistis su sesokense. Artinya, hei pistis su imanmu ya. Sesoken menyelamatkan se kamu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sekarang Yesus mengalihkan fokus dari tindakan menjamah jubah kepada iman perempuan itu sebagai saluran anugerah. Ya, jadi bukan lagi soal sekedar penyembuhan ini, tetapi ini satu soal contoh keselamatan dari iman, dari buah dari iman yang aktif. Perempuan itu sendiri yang aktif. Ini keselamatan atau soteria ini adalah buah dari iman yang aktif. Ya, iman menyelamatkan kamu. Kalau kita balik gimana? Iman menyelamatkan kamu. Ya, nah, kalau dibalik gimana? Sama. Kamu disebabkan oleh iman, iman menyelamatkan kamu itu kan sama. Ya, jadi kita bukan menyelamatkan iman kita. Kalau dibalik berarti kita menyelamatkan iman ya. Iman yang menyelamatkan kita. Maka keselamatan itu buah dari iman yang aktif. Oke, nah ini udah tahu ceritanya. Nah ceritanya itu ada di tataran kita baca. Jadinya dari berasal dari sang logos dan logo yang mau ditanggung untuk membawa logos. Ya. Nah, murid-muridnya aja nggak bisa ngerti ya, nggak di sini. Ya, apa maksudnya ini? Kenapa kok Yesus membunuh? Dan murid-muridnya juga nggak ngerti siapa yang disembuhkan satu orang ini. Artinya di alam ini waktu kejadian ini sebelum dicatat ya, sebelum dicatat di kitab suci oleh Markus, ini kan ada kejadian di alam, tapi ada maksudnya.
supaya membawa kita kepada logos. Nah, ini kita catat di dalam kitab suci, ya. Tapi nggak bisa sampai logos, nah, maka perlu ada kitab suci sebagai kacamata tadi. Kamu harus dapat dulu nih kacamatanya. Sehingga nanti kamu kembali ke alam, oh kamu jadi ngerti. Nah, apa kira-kira logonya? Ini kan udah dicatat dalam kitab suci. Ini udah kayak jadi cermin ini. Hah? Oke. Hah? Apa? Yesus orang banyak perempuan yang mengalami pendarahan terus murid-murid itu sama jiwa sebagai saya. Ya. Nah, lalu di balik itu semua, apa logo yang mau disampaikan? Misalnya tentang perempuan tadi. Ya, perempuan yang sakit pendarahan terus sembuh itu pasti punya logonya kan? Apa logonya? Iman. Terus iman menyelamatkan dia ya. Apa lagi? Kan kondisinya nih kerumunan orang ya mendesak-desak sampai dia dapat momentum menyentuh jubahnya kan, lalu jadi sembuh dan akhirnya ya malah dia dipanggil anak gitu. Nah, jadi kalau kalian misalnya nih baca cerita ini, apa teorianya, makna rohani gitu. Hmm. Tidak duduk, saya nggak tahu latar belakangnya siapa perempuan itu. Maksudnya kalau dia menyentuh jumlah Yesus, kan dia akan jadi sembuh. Jadi yang menjadi makna rohaninya ya, yang ada di dalam pikiran saya saat ini eh, dengan iman mendekatkan realitas ilahi itu memberikan anugerah bagi seorang walaupun tidak tersebut kan dari belakang belakang yang telah Yesus. Ya, Tuhan Yesus saja nggak tahu dia siapa, terus itu dengan hatinya yang beriman itu jadi selamat. jadi iman kepada Kristus bisa menyelamatkan tanpa harus memandang sakitnya, latar belakangnya gitu ya. Ataupun apapun kondisi dia dan siapa dia ya. Nah, iman kepada Kristus menyelamatkan. Oke, ada lagi nggak? Ya, ini bagus ya, pandangan yang bagus. Ada lagi? Hmm? Hah? Apa? Tapi kan kalau nggak ya, itu menurut saya perempuan yang dalam itu gambaran dosa kita, kan itu gambaran dosa kita. Terus jubah itu kayak gimana ya? Aja bukan aja kecil, kecil gambaran itu. Kayak
Ya, Kan, ajakan. bagi kita yang mau itu, yang mau datang kepada Yesus. Karena kan kita punya kehendak bebas. Kan. Jadi kalau misalnya kita mau ya sentuh juga itu maksudnya. Itu menurut saya. Jadi bagusnya itu ya Kristus kita datang kepada Kristus dengan hidup. Yang kehendak bebas menyentuh jubah itu, ya, baru diselamatkan. Oke, jadi fokusnya eh, kita sendiri yang harus berusaha ya menyentuh jubah itu ya, jadi sarana keselamatan ya. Ditanya apa? Yang yang kemauan kalau yang khususnya tetap buka tangan, dia tetap Oh ya, kita yang harus punya inisiatif ya, kemauan, kehendak bebas kita ya. Oke, apa lagi? Nah, jadi Maximus itu kayak memberikan kita nanti ya pandangan-pandangan dia, cara-cara dia untuk kita bisa sampai menemukan logonya. Nggak sekedar ini literal ya atau historia saja. Gitu. Nah, para bapak gereja seperti Maximus itu menolong kita. Ini loh, kamu kalau baca ayat ini ya dengan model teori ya, kamu bisa menangkap intinya, makna rohaninya apa. Sehingga ini bukan sekedar mungkin kita akan berpikir, oh wanita itu punya tekad kuat nih untuk disembuhkan. Jadi kita-kita yang sakit jangan menyerah kalau doa sekali nggak dijawab. Doa terus sampai Tuhan sembuhkan. Nah, mungkin kita bisa akan ngomong seperti itu. Tapi apa betul itu logo yang mau disampaikan? Ya, mungkin kita akan kalau kalian khotbah atau kalian pelajari sendiri, kalian akan apa lagi? Ngomong apa? Ya, terus ya hanya Yesus menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani kita. Oke, ya. Jadi kalau kita sakit, datanglah kepada Kristus, kan gitu. Kan sebetulnya cerita seperti ini ya gampang ya, ya kita langsung dapat yang kita pikir itu jawabannya gitu. Apalagi? Nanti harus punya tekad kuat, punya iman, ya kan? Nah, Kristus satu-satunya penyembuh. Apalagi? Masa nggak punya ide baca cerita ini? Misalnya ini kalian baca terus tafsir sendiri tanpa memakai lensa Maximus gitu. Nah, nanti kamu bandingkan nih, setelah pakai Maximus dapatnya sama atau beda? Nih sebelah kanan nih, sebelah kanan saya. Ya, ya, secara sosial. Orang-orang itu orang-orang menjadi Ya, tapi ternyata enggak. Ya, Tuhan sih tetap menerima kita apa yang kita tadi. ya, Bahkan dia rela menganggap wanita itu sebagai apa? Kalau orang lain adalah Tuhan. iya. Jadi Tuhan menerima siapa saja, termasuk orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Oke, itu apa? Moral yang bagus. Salah nggak? Enggak juga, ya kan?
Tapi apakah benar itu logonya? Ya, karena kalau cuma itu, ya agama lain juga mengajarkan kamu datang, nggak hanya datang kepada Yesus ya, datang ke dewa kami atau ajaran kami, kamu juga tetap diterima, open, ya, open. Misalnya kayak ajaran Buddhism, ya itu open sekali, tanpa kamu harus, tanpa memandang status kamu atau siapa kamu. Ya. Agama lain juga ngajar kalau soal moral ya. Semua agama juga saya rasa nggak ada yang ngajarkan moral yang jahat, semua baik. Nah, cuma kita di sini kitab suci itu bukan sekedar moral kan? Ada logos, ada logo yang logos itu udah titipkan. Ya. Logo ini kan titipan dari siapa? Sang logos ini. Nah, kita harus cari tahu apa sih dia. Tadi cerita wanita 12 tahun yang sakit pendarahan. Nah, itu dulu. Kamu harus pikirkan apa logonya. Yang logos itu sudah titipkan di situ. Tadi yang disampaikan itu bagus ya, benar. Tapi pertanyaannya, benar itu logonya. Nah, untuk jawab benar atau enggak, gimana caranya? Nggak bisa ngandalin ini, ya. Nah, makanya kita harus ngandalin tentu doa pada Roh Kudus. Maka nanti di sini eh, kita nanti mau menangkap logos-logonya dan kondisi kita dan Roh Kudus. Tapi kita juga eh, melakukan proses tafsirannya. Dapat logonya harus ada proses. Ya, kita perlu belajar nih. Itulah sebabnya kita perlu penafsir-penafsir seperti orang yang sudah melewati itu. Ya, kita percayakanlah Bapak gereja. Karena mereka yang kayak Maximus ini, mereka yang tahu, dia yang tahu. Setiap itu ada logo ini. Nah, sehingga untuk tahu benar atau enggak, misalnya kita cross check nih dengan apa yang dikatakan oleh para bapak. Terus sebabnya kenapa kok kita perlu belajar? Nggak cukup mengandalkan pengetahuan kita sendiri. Ya. Karena kalau baca cerita seperti ini ya, eh, kita kalau hanya pakai pikiran kita sendiri, ya udah tadi ceritamu, kamu bumbuin aja dengan ilustrasi yang menyentuh, wah jemaat itu sudah tersentuh, ya kan? Nah, tapi pertanyaannya, kalau kita pakai Maximus ini, benar nggak logo ini? Ya. Nah, sehingga kita perlu memang, nah misalnya saya sering pakai, misalnya ini ya, Bapak-Bapak gereja ya, ada misalnya bukunya ini udah menolong kita nih, Ancient Christian Commentary on Scripture. Nah, di situ sudah ada komentar-komentar dari para bapak gereja, misalnya Origen lah, John Chrysostom, Cyril, ya, Gregorius dari Nisa. Nah, macam-macam ini dia udah kasih pandangan-pandangannya sudah ada di sini. Kamu tinggal kutip, tinggal baca, tinggal kutip gitu. Ya. Walaupun Maximus gak menaksirkan Markus, tapi saya cuma pakai kerangka pikir dia. Maximus gak nulis komentari tentang Markus. Ya. Jadi kita bisa pakai referensi yang ada, misalnya SCCS ini,
atau Catena Bible dan sebagainya ya. Ya, kita bisa pakai. Ya, saya pikir nanti untuk tugas akhir kalian ya pakai ini ya. Nah, nggak apa-apa. Ini kita perlu ini awal dulu ya. Apa yang kamu pikirkan tentang ayat ini? Ayo, yang lain. Misalnya siapa? Krisman, ada ide nggak? Hmm? Christoph? Kita yang satu Hmm. usaha untuk tapi itulah yang usaha mencari tapi pesan pelajaran itu bahwa kita bagaimana kita selalu yang Jadi, kita yang sakit harus cari dokter ya dengan iman untuk diselamatkan. Oke ya. Jadi mirip dengan Hartono. Ada lagi ide lain? Sisi Tuhan itu menemukan perempuan itu. Jadi dia datang untuk orang yang sakit, gitu ya. Oke. Allah datang memang untuk menyembuhkan yang sakit, karena dia sang dokter. Ya dokter tugasnya apa sih? Nyembuhin yang sakit kan? Kalau dokter itu malah membuat yang sakit jadi tambah sakit, itu bukan dokter, itu dukun mungkin. Oke, apa lagi? Satu lagi. Ya. saja di mana apa tersebut. Hmm. Sebenarnya itu sembuh. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ini mujizat terjadi dalam hidup. Dan mukjizat kalau percaya kepada Tuhan. Seperti udah nggak mungkin nih, udah para dokter udah tabib udah nggak bisa nyembuhin kan gitu kan. Perempuan ini kan udah cari 12 tahun, mungkin dia udah ketemu udah berapa puluh tabib kali, atau berapa obat yang dia makan ya kan, ini nggak sembuh-sembuh. Nah, begitu ketemu Kristus terjadi mukjizat. Jadi dalam Kristus itu ada mukjizat. Terus nanti kamu akan ngomong begini, ya kalau udah cari dokter nggak sembuh, udahlah pasrah aja, bawa kepadaku. Kita doakan, ya, nanti pasti jadi sembuh. Nah kadang-kadang bahaya juga ya cerita seperti ini ya kan? Ya kan perempuan itu kan tadi Krisna bilang mujizat. Dia udah cari dokter nggak sembuh-sembuh 12 tahun, cari Yesus langsung sembuh. Nah lalu kita tarik aplikasinya apa? Ya udah nggak usah ke dokter, main cari Yesus aja langsung sembuh kan? Terjadi mujizat. Tapi yang disampaikan dari saya memang itu ceritanya begitu, nggak salah. Nah, yang disampaikan kalian itu terjebaknya di mana? Iya. Historia cukup nggak? Kamu harus masuk lagi. Lalu ke moral teorinya. Nah, ini sering kesalahan kita. Dari cerita historia langsung mau moral. Misalnya tadi contoh, kan terjadi mujizat nih. Dari dokter dan nggak sembuh. Dari Yesus langsung sembuh kan? Intinya kan gitu. Ya udah moralnya apa? Saya Yesus saja terjadi mujizat. Kalau nanti kamu dari dokter nggak sembuh, jangan putus asa. Ada Yesus sang tanding. Cari dia pasti sembuh. Karena nanti minggu depan kamu tidak datang sama jemaat.
Gara-gara kamu ya, anak saya jadi meninggal nih. Pendeta kurang ajar. Stay mana nih? Dosen siapa? Hah? Cari dokter, nggak sembuh, cari Yesus malah mati. Kan ada kita doain orang sakit ya. Dalam nama Yesus. Besoknya mati dia. Ya. Nah, itu hati-hati loh. Kalau kita terlalu mensederhanakan begitu, ya akhirnya kita bisa salah ini. Karena sekali lagi pertanyakan, itu logonya enggak? Ya, jadi satu ide menarik ya kayak gitu. Ini kan banyak kan sekarang pengkhotbah gitu kan, ambil ayat, dia ceritakan historianya, kita ulang lah ya. Ini, lalu dia langsung dia tarik aplikasi. Kalau itu pas anaknya sembuh, oke. Kalau meninggal gimana? Siapa yang dihujat? Ya ujung-ujungnya Yesusnya. Yesus ini katanya sang penyembuh. Mana anak saya mati. Ya, kata pendeta, nggak usah bawa ke dokter. Cukup mendoakan nanti kamu mujizat Yesus. Nah, kalau nggak terjadi gimana? Nah, kita kan sebetulnya banyak kasus seperti itu terjadi dan ya akhirnya jemaat itu nanti pendetanya datang akan ngomong kayak gini. Kamu sih doanya kurang iman. Betul, ya, doanya ini sih kayak perempuan itu tersungkur, cari-cari alasan, ya kan? Kamu doanya kurang kencang, nggak ada air mata, misalnya. Wah, tonjok banget. Ya, tapi kadang jemaat itu kan muda ya, dibodohin gitu. Lagi pendetanya udah senior misalnya. Wah, ini kadang-kadang bahaya kalau kurang pengetahuan. Nah, melayani tapi kurang pengetahuan, ya ini sebetulnya mungkin maksud pendetanya itu ada benarnya baik mencari Kristus ya. Cuma kan lihat teks yang diambil itu dia harus ngerti dulu apa logonya. Jangan sembarangan. Kayak kamu jadi dokter, kalau kamu sembarangan keluarin resep gimana? Hmm? Bisa mati kan anak orang kan? Ya, kayak kemarin itu siapa yang sakit apa? Eh, dia sakitnya katanya usus buntu, tapi dikasih obat mah gitu, nggak nyambung, ya. Nah salah resep, kamu sakit kepala dikasih sakit tulang, obat sakit tulang, kamu minum terus itu obat, tulangmu jadi sakit jadinya, dan kepalamu nggak sembuh. Nah itu. Nah kira-kira kita khotbah itu atau kita baca kitab suci itu bisa jatuh seperti itu. Oke, nanti kita sambung lagi. Kita bahas ya apa yang dikatakan oleh Sinus selanjutnya. Apa cepelnya nih?